Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurhayati dari kelas TI 2A dengan NPM 180102012. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Geografis atau SIG. Rumusan masalah yang akan kita bahas hari ini ada pengertian sistem informasi geografis, keunggulan dari sistem informasi geografis, bentuk data dan struktur data sistem informasi geografis, dan yang terakhir ada peta. Masuk ke yang pertama, yaitu pengertian sistem informasi geografis. SIG adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak sistem komputer yang memungkinkan penggunanya untuk mengelola, menganalisa, dan memetakan informasi spasial berikut atributnya. Menurut Profesor Jacob Riis tahun 2001, SIG adalah sistem informasi berbasis komputer dengan memakai data digital berujung pada lokasi geografis di muka bumi. Keunggulan sistem informasi geografis ada 5. Yang pertama yaitu mampu mencari keterangan data atribut atau deskripsi mengenai suatu unsur peta yang terdapat pada informasi peta. Yang kedua ada kemampuan mengidentifikasi peta untuk menentukan unsur peta yang dideskripsikannya. Yang ketiga mampu mengidentifikasi spasial untuk mengikuti kecenderungan perubahan tren spasial dari berbagai unsur-unsur peta. Yang keempat mampu mengelompokkan data atribut menjadi informasi spasial yang disesuaikan dengan representasi data spasialnya. Yang terakhir atau yang kelima, mampu membuat pemodelan informasi geografis melalui analisa data spasial yang kompleks. Bentuk dan struktur data sistem informasi geografis. Data SIG adalah fakta-fakta yang dikumpulkan, dicatat, dan disimpan atau diproses oleh sistem informasi yang berisi informasi ke ruangan geografis. Data dasar yang dimasukkan dalam SIG diperoleh dari sumber, yaitu ada data lapangan, data peta, penginderaan jauh, dan data statistik. Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan secara langsung. Contohnya ada batas administrasi, kepadatan penduduk, curah hujan. Nah, di sini saya mencontohkan ada kemiringan lereng. Di sini ada data kemiringan lereng. Nah, di sini termasuk data lapangan karena di data. Nah, yang kedua ada di PPT, yang kedua ada data peta. Data peta adalah data yang terekam pada kertas atau film. Contohnya peta geologi atau peta jenis tanah. Yang ketiga ada penginderaan jauh. Contohnya yaitu ada sini. Nah, ini contohnya adalah peta satelit. Kemudian ada data statistik. Data statistik adalah data hasil statistik dalam bentuk tabel. Laporan survei lapangan dan sensus penduduk diperoleh dari lembaga swasta atau instansi resmi pemerintah seperti BPS. Data statistik merupakan data sekunder yang mengalami pengelolaan pengolahan buku statistik lebih lanjut. Di sini saya mencontohkan ada data statistik kesehatan. Di sini ada contoh penyusunan distribusi frekuensi data kuantitatif. Lanjut ke PPT. Bentuk dan struktur data SIG. Bentuk data dasar ada 2, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial adalah jenis data yang mempresentasikan objek geografis yang penyajian datanya secara keuangan.
Data spasial dipresentasikan dalam dua format, yaitu ada data raster dan data vektor. Data raster sendiri yaitu objek geografis dipresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut sebagai pixel. Data raster terdiri dari kolom dan baris. Data raster disimpan dalam berbagai format seperti JPG. Data vektor. Data vektor struktur data yang digunakan menyimpan data spasial, terdiri dari titik, garis, dan poligon. Titik bisa digunakan sebagai lokasi, posisi tower. Garis digunakan untuk menunjukkan perjalanan atau batas daerah. Poligon menggambarkan danau. Nah, di sini saya ada data dan kemudian ada data atribut. Data atribut adalah data yang terdapat pada ruang atau tempat. Data atribut diperoleh dari statistik, sensus, catatan lapangan, dan data tabular. Di sini saya terdapat contoh data. Nah, di sini ini adalah data spasial dan di bawahnya terdapat data atributnya. Data spasial di sini ada Bulgaria, Rumania, dan Serbia. Data atribut di sini saya ada luas dan jumlah penduduk dari masing-masing negara. Lanjut. Peta. Peta adalah gambaran unsur fisik terpilih dari seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan gambar simbol-simbol dengan skala dan bidang proyeksi tertentu. Jenis-jenis peta ada peta rupa bumi atau topografi dalam kurung peta umum. Yang kedua ada peta tematik. Di sini saya juga mencontohkan ada peta topografi. Nah, ini adalah peta topografi. Nah, di sini ada peta tematik. Ya, karena jaringannya susah, jadi kita langsung saja lanjut ke slide selanjutnya, yaitu selesai. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.